Shalom saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan. Bahan PA Inang pada saat ini tertulis dalam Mazmur pasal yang ke-22, ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-25 dengan tema memuji Tuhan. Saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan, sahabat terbaikku, ada banyak kisah-kisah tentang penindasan yang kita dengar, kita lihat di tengah-tengah kehidupan kita. Mungkin terakhir kali kita diingatkan bagaimana seorang bernama David dianiaya, ditindas, kepalanya diinjak-injak, bahkan ketika tak berdaya, masih juga seseorang itu begitu luar biasanya menindasnya, bahkan sampai sebiadab itu. Saudara yang berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perjalanan kehidupan orang Kristen pun ternyata bukan hanya terdiri dari sebuah pengalaman indah, pengalaman manis yang baik atau yang begitu luar biasa untuk dikenang. Pasti ada juga pengalaman pahit yang menghadirkan duka dan penderitaan. Namun masalahnya adalah bagaimana kita menyikapi pengalaman atau keberadaan kepahitan itu dalam kehidupan kita. Mungkin kita pernah merasa tertindas di tengah-tengah persekutuan kita, merasa tertindas di tengah-tengah pelayanan kita, merasa dijolimi di tengah-tengah sesuatu yang baik yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Benar, penindasan bisa dialami siapa saja dan kapan saja. Bentuk penindasan itu pun bermacam-macam. Ada orang yang diperlakukan begitu kejam, bak sapi perah. Ada juga orang yang mengalami tindak kekerasan justru dari orang-orang terdekatnya. Bahkan banyak lagi bentuk-bentuk penindasan verbal yang dialami oleh anak-anak. Siapapun itu di tengah-tengah kehidupan kita. Apapun bentuk penindasan, pasti itulah sesuatu yang menyakitkan, pasti menimbulkan rasa sakit yang hebat. Orang tertindas kerap digambarkan sebagai sebuah ketidakberdayaan. Hanya ada amarah di hati, jeritan teriakan pilu, yang bahkan kadang tak terucap. Pemazmur dalam perikop ini menggambarkan bagaimana luar biasanya ketertindasannya. Bahkan digambarkan dia tercurah, tulangnya lepas, sendinya tidak kuat, bahkan hatinya hancur seperti lilin luluh lantak. Di dalam dirinya kekuatannya kering, lidahnya melekat pada langit-langit mulutnya. Dan hal yang luar biasa, sampai-sampai dia tidak punya kekuatan lagi. Bahkan lebih luar biasa lagi, penindasan itu dari sekelompok orang, sekelompok gerombolan, bukan hanya seseorang, tapi segerombolan penjahat yang bahkan tidak menghargai arti kehidupan di dalam dirinya. Saudara, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketertindasan dan ketidakberdayaan itu adalah kisah pilu yang sangat-sangat digambarkan oleh pemazmur hari ini. Dia bahkan menjerit, bahkan di awal dikatakan dia merasa dirinya ditinggalkan Allah. Ada amarah yang luar biasa yang dia luapkan. Dan ini tidak lain juga menyoroti bagaimana kisah Tuhan Yesus di kayu salib. Bagaimana Tuhan Yesus mengungkapkan, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Seruan itu, jeritan itu, pastilah jeritan oleh ketertindasan, oleh ketidakberdayaan di tengah-tengah kehidupannya. Tapi hal yang luar biasa, ia tetap mencoba bertahan. Pemazmur mencoba bertahan untuk segala ketertindasan yang dia alami, bahkan di tengah olok-olokan orang yang menghinanya. Benar, untuk sesaat pemazmur menjerit dalam ketidakberdayaannya. Namun hal yang luar biasa,
Ia tidak meninggalkan Tuhan. Dia tidak meninggalkan Allah-Nya. Dia tetap berteriak di dalam imannya. Dia tetap bersikap memanggil Allah-Nya di dalam kehidupannya. Ia tetap percaya bahwa Allah akan memberinya kekuatan dan pengharapan. Itu sebabnya dia mampu berkata, "Aku akan memasyurkan namamu." Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seperti pemazmur, penderitaan yang tak kunjung berhenti mungkin membuat kita merasa ditinggalkan Allah. Kita pun menjerit, kita pun teriak. Sama seperti Yesus yang juga menjerit dan berteriak ketika tubuhnya terpaku di kayu salib. Tetapi saat ini kita diajar untuk belajar bahwa baik pemazmur maupun Yesus Tuhan tidak lari atau mencari kekuatan meninggalkan Allah. Mereka mampu tetap memuji Tuhan di tengah penindasan, di tengah situasi ketertindasan, dan di dalam perjuangan imannya. Bahkan ada kekuatan iman yang luar biasa untuk tetap memuji Tuhan, apapun yang menjadi ketertindasan yang dialaminya, sebab dia teramat percaya bahwa dengan mengenal Tuhan, dengan memuji Tuhan, maka dia akan dikuatkan, maka dia akan diselamatkan. Dan satu hal yang pasti yang bisa kita lihat adalah Tuhan ada, berada, dan memberi kekuatan kepadanya. Tuhan Allahmu tidak memandang hina atau merasa jijik akan ketertindasanmu. Dia tidak pernah menyembunyikan wajahnya kepadamu. Tapi Tuhan Allahmu mendengar teriakanmu minta tolong. Maka tetaplah memuji-muji Tuhan di dalam kehidupanmu. Dan biarlah pujianmu, ungkapan memujimu, juga menjadi kekuatan bagi orang lain ketika mereka juga mengalami ketertindasan yang sama. Atau bahkan lebih dalam hidupmu. Maka tetaplah memuji Tuhan. Sebab di dalamnya adalah kekuatan dan keselamatan untuk dirimu. Amin. Tuhan memberkatimu.